Mr. Graff, I can understand your passion, and I don't mind having these conversations with you because, God forbid, if it was my child, I'd be demanding answers too. Those kids walked out of those homes. No one pulled them out. No one forced them. What do you see that I don't? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngablu Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Weapons. Film ini penuh dengan misteri, ketegangan, dan kejadian aneh yang akan membuat kamu penasaran sampai akhir. Jadi siapkan mie ayammu dan selamat menonton. 2 tahun lalu di kota Maybrook, seorang guru bernama Justin masuk ke kelasnya dan mendapati ruangan itu kosong kecuali Alex Lily. Malam sebelumnya, tepat pukul 2:17 dini hari, 17 murid Justin yang lain berjalan keluar dari rumah mereka dan menghilang ke dalam kegelapan sambil berlari dengan tangan terentang. Sistem keamanan rumah-rumah mereka aktif, jadi ada banyak rekaman video yang menunjukkan mereka melarikan diri, tetapi tidak ada tanda-tanda penculik. Polisi sudah berkali-kali menanyai Alex dan Justin dengan berbagai pertanyaan, namun keduanya tidak tahu apapun. Selama sebulan berikutnya, sekolah ditutup untuk keperluan investigasi. Beberapa pencarian di sekitar area dilakukan tetapi tidak membuahkan hasil. Saat tiba waktunya sekolah dibuka kembali, seluruh warga kota berkumpul dalam rapat yang dipimpin oleh kepala sekolah Marcus. Hampir semua orang menyalahkan Justin atas hilangnya para murid, menuduhnya melakukan sesuatu yang membuat anak-anak itu pergi. Justin berusaha menjelaskan bahwa ia menyayangi murid-muridnya, tetapi para orang tua terus menghujatnya. Marcus berusaha melindunginya, namun para orang tua malah menuduhnya sebagai kaki tangan. Seorang detektif akhirnya harus mengawal Justin keluar dari gedung untuk melindunginya dari amukan para orang tua. Setelah kejadian itu, Justin pergi ke toko untuk membeli minuman keras karena sejak insiden tersebut ia sering mabuk. Tiba-tiba ia menerima panggilan dari nomor tak dikenal dan mendengar suara seseorang yang mengancamnya, sehingga ia langsung menutup telepon itu. Saat Justin keluar dari toko, seorang pecandu bernama James meminta uang receh padanya, namun ia mengabaikannya. Sesampainya di rumah, Justin mendengar bel pintu berbunyi, tetapi ia takut untuk membukanya. Ia mengintip melalui lubang intip di jendela, namun tak melihat siapapun. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu. Jadi Justin akhirnya keluar dan menemukan kata-kata yang dicoret dengan cat di mobilnya. Keesokan paginya, Justin mencoba membersihkan coretan itu namun tidak berhasil, sehingga ia terpaksa mengemudi ke sekolah dengan mobil yang masih penuh coretan. Marcus menempatkannya dalam cuti sementara dan menyarankan agar ia mencari bantuan untuk kesehatan mentalnya. Alex sudah dipindahkan ke kelas lain dan tampak baik-baik saja. Justin ingin berbicara dengannya, tetapi Marcus melarang dengan alasan bahwa Justin sering melewati batas profesional. Merasa frustrasi, Justin kembali ke mobilnya dan menangis keras. Setelah itu, ia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan aksi vandalisme dan panggilan ancaman yang diterimanya. Saat berada di sana, mantan pacarnya Paul kebetulan lewat dan mereka sempat saling bertukar pandang dalam suasana canggung. Malam itu, Justin dan Paul bertemu di sebuah bar. Paul mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keadaan Justin, tetapi Justin meyakinkannya bahwa ia bisa menjaga dirinya sendiri. Paul juga bercerita bahwa ia dan istrinya sudah tidak bersama lagi. Malam pun berlanjut hingga mereka pergi ke rumah Justin dan berhubungan intim. Keesokan paginya, Justin mengantar Paul pulang dan mengatakan bahwa polisi tidak bekerja cukup keras dalam menangani kasus tersebut. Setelah itu, Justin berhenti di sekolah dan menunggu bus yang mengantarkan anak-anak pulang. Ketika Alex turun dari bus, Justin diam-diam mengikutinya sampai ke rumahnya. Ia menekan bel dan mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Semua jendela tertutup koran sehingga Justin yang merasa khawatir membuka pagar dan berjalan ke halaman belakang. Salah satu jendela memiliki celah kecil di antara koran yang menutupi, memungkinkan Justin untuk mengintip ke dalam, dan ia terkejut ketika melihat 2 orang
orang di dalam rumah. Ia mundur dan tersandung beberapa benda. Justin kembali mengintip dan mendapati bahwa kedua orang tua Alex sedang duduk di sofa tanpa bergerak sama sekali. Justin segera menelepon Marcus untuk memberitahunya tentang hal ini. Namun Marcus malah memarahinya karena menguntit Alex. Saat berada di toko kelontong, Justin tiba-tiba diserang oleh istri Paul, Donna, yang tahu bahwa Justin bersama suaminya tadi malam. Justin berusaha menjelaskan bahwa Paul bilang dia sudah bercerai, tetapi Donna menuduhnya berbohong sambil menyiramkan sebotol alkohol ke tubuhnya. Petugas toko akhirnya harus menarik Donna menjauh dari Justin. Malam itu, Justin bermimpi seolah-olah ia kembali ke sekolah. Saat ia masuk ke dalam kelasnya, semua murid terlihat menunduk dengan wajah menempel di meja. Tiba-tiba, Alex mengangkat kepalanya dan terlihat mengenakan riasan badut. Ketika ia tersenyum menyeramkan, Justin langsung terbangun. Tiba-tiba ada suara aneh di dalam rumah. Tetapi saat Justin melihat keluar, ia tidak menemukan apapun sehingga ia berbaring kembali dan berteriak ketakutan ketika melihat sosok wanita berambut merah menyeramkan menempel di langit-langit. Dalam sekejap, wanita itu menghilang. Keesokan harinya, Justin menunggu Alex pulang dari sekolah. Ia menanyakan apakah Alex baik-baik saja dan anak itu menjawab iya sebelum berjalan pergi. Ketika Justin mencoba mengikutinya, Alex berteriak padanya dan berlari masuk ke rumahnya. Justin terus menekan bel dan mengetuk pintu, tetapi tak ada jawaban. Setelah itu, Justin menghabiskan hari dengan menunggu di dalam mobil, berharap seseorang keluar dari rumah hingga akhirnya tertidur. Menjelang malam, seseorang akhirnya keluar dari rumah lalu mendekati mobil Justin dan diam-diam memotong sehelai rambutnya. Sementara itu, Archer tenggelam dalam depresi mendalam sejak putranya menghilang. Ia terus menonton rekaman dari kamera keamanan berulang kali. Di tempat kerja, ia sangat tidak fokus dan sering membuat kesalahan sepele. Ia juga sering pergi ke kantor polisi untuk meminta kabar terbaru. Tetapi Kapten Locke selalu mengatakan bahwa belum ada petunjuk baru. Archer yakin bahwa Justin tahu sesuatu, namun Locke menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk percaya kalau Justin terlibat sama sekali. Dalam pertemuan sekolah, Archer termasuk salah satu orang tua yang pertama kali menghina Justin, dan ternyata dialah yang mencoret mobil Justin dengan cat. Depresinya semakin parah hingga ia mulai tidur di kamar anaknya. Suatu malam, Archer terbangun karena terkejut, dan ketika ia meninggalkan tempat tidur, ia melihat dirinya sendiri masih berbaring di sana, yang berarti ia sedang bermimpi. Ia mendengar suara aneh dan mengikuti arah suara itu, lalu melihat pintu depan rumah terbuka sendiri. Archer bergegas keluar dan melihat putranya berlari menjauh sehingga ia mencoba mengejarnya. Namun setelah melewati semak-semak, ia justru mendapati dirinya kembali di rumah. Saat anak itu masuk ke dalam rumah, sebuah benda besar berbentuk senjata muncul di atas rumah dengan angka 217 tertera di atasnya. Archer kembali ke kamar dan menangis ketika melihat putranya sedang tidur di tempat tidur. Ia meminta maaf karena selama ini tidak menjadi ayah yang penuh kasih. Namun tiba-tiba wajah anak itu berubah menjadi sosok wanita berambut merah menyeramkan, dan Archer pun terbangun. Keesokan paginya, Archer memperhatikan sebuah menara di dalam hutan dan mendapat ide. Ia mengambil peta dan menggambar garis yang menghubungkan rumahnya dengan arah di mana Alex pernah berlari. Kemudian, ia mengunjungi rumah-rumah lain yang juga kehilangan anak dan meminta izin untuk melihat rekaman kamera keamanan mereka. Archer mencatat arah yang diambil oleh anak dalam rekaman itu dan menandainya di peta dengan garis lain. Ia menyimpulkan bahwa titik di mana semua garis itu bertemu adalah jawabannya. Dalam perjalanan menuju lokasi tersebut, Archer melihat Justin di pom bensin dan berhenti untuk berteriak padanya. Pada saat yang sama, Justin melihat Marcus berlari dengan wajah berlumuran darah dan tangan terentang seperti anak-anak yang hilang. Marcus tiba-tiba menerjang Justin ke tanah dan mencoba mencekiknya. Archer berusaha menarik Marcus menjauh, tetapi Marcus justru menjatuhkannya. Kesempatan itu digunakan Justin untuk berlari dan bersembunyi di dalam toko. Marcus berusaha mengejar Justin sehingga Archer menendangnya. Namun Marcus langsung balik menerjang Archer dan mencoba mencekiknya juga.
Beberapa hari sebelumnya, Paul sedang berpatroli dan melihat James berkelakuan mencurigakan, tampak menyelinap di sekitar rumah orang. Ia pun mengikutinya dan mendapati James sedang berusaha membobol sebuah rumah. Paul segera memanggilnya, membuat James panik dan melarikan diri. Terjadilah aksi kejar-kejaran. Awalnya Paul mengejar dengan mobil, tapi ketika jalan semakin sempit, ia terpaksa melanjutkan pengejaran dengan berjalan kaki. Paul akhirnya berhasil menjatuhkan James ke tanah dan memborgolnya. Namun James menjelaskan bahwa ia sebenarnya sedang mencoba masuk ke rumahnya sendiri karena kehilangan kunci. Saat Paul memeriksa saku James, jarinya tanpa sengaja tertusuk jarum bekas. Marah dan panik, Paul meninju James dengan keras sebagai balasan. Ia segera berlari ke mobil untuk mengambil kotak P3K dan di saat itu ia menyadari bahwa kamera dashboard mobilnya merekam seluruh kejadian. Dalam keputusasaan, Paul akhirnya melepaskan James dan mengatakan bahwa mereka sekarang impas, tapi juga memintanya untuk meninggalkan kota. Beberapa waktu kemudian di kantor polisi, Locke mengatakan kepada Paul bahwa semuanya akan baik-baik saja selama James tidak melaporkan insiden tersebut. Malam itu, Paul pergi berkencan dengan Justin. Ketika ia pulang keesokan paginya, ia mendapati bahwa Donna sudah kembali lebih awal dari yang ia kira. Dan dari sikap Paul yang canggung, Donna langsung menyadari apa yang telah ia lakukan. Tak lama setelah itu, di tempat kerja, Paul melihat James berdiri di luar kantor polisi, sehingga ia berteriak marah kepadanya. James langsung melarikan diri dan Paul mengejarnya dengan mobil setelah mencabut kamera dashboardnya. Kembali ke waktu sebelumnya, diperlihatkan bahwa James adalah seorang pecandu yang hidup di dalam tenda di tengah hutan. Saat kehabisan barang, ia pergi ke kota untuk mencari mobil yang tidak dikunci dan mencuri barang-barang yang ada di dalamnya. Setelah itu, ia menjual hasil curiannya dengan harga murah untuk mendapatkan sedikit uang. Ketika Paul melihatnya malam itu, James memang sedang mencoba membobol rumah untuk mencuri, persis seperti yang diduga oleh polisi. Beberapa waktu kemudian, James memperhatikan bahwa rumah keluarga Lily memiliki jendela yang seluruhnya tertutup dan tumpukan surat di depan rumahnya beterbangan tertiup angin karena tidak pernah diambil. Ia pun mengira rumah itu kosong. James memanjat dinding untuk mencapai jendela dan merangkak masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan perabotan. Saat tiba di ruang tamu, James terkejut ketika melihat kedua orang tua Alex sedang duduk di sofa dengan luka-luka di wajah mereka. Namun keduanya sama sekali tidak bergerak, bahkan ketika James berdiri sangat dekat dengan mereka. Merasa aman, James melanjutkan aksinya mencuri barang-barang di rumah itu. Ketika terdengar suara dari lantai atas, James memilih untuk mengabaikannya. Setelah mengambil semua barang yang bisa ia bawa, James bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba ia mendengar suara dari ruang bawah tanah. Ia pun turun ke sana dan terkejut saat menemukan semua anak yang hilang berdiri diam di sana. Dalam sekejap, mereka semua menoleh ke arahnya secara bersamaan, membuat James ketakutan luar biasa dan segera berlari naik. Ia memindahkan beberapa perabotan untuk menghalangi pintu, tetapi kemudian kedua orang tua Alex berdiri dan mulai mengejarnya. James pun panik dan berlari keluar dari rumah. Saat menjual barang curiannya di toko gadai, James melihat poster berisi tawaran hadiah besar bagi siapapun yang memiliki informasi tentang anak-anak yang hilang. Setelah menggunakan uang hasil penjualan itu untuk membeli barang kesukaannya, James menelepon polisi untuk memberitahu di mana anak-anak itu berada. Petugas yang menerima telepon terdengar ragu, jadi ia meminta James datang langsung ke kantor polisi untuk berbicara. Namun ketika James hampir masuk ke dalam, Paul melihatnya dan berteriak padanya. James pun berlari dan bersembunyi di hutan. Di sana, ia terkejut melihat sosok wanita berambut merah melambaikan tangan padanya. Ia panik dan bergegas masuk ke tendanya untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, bayangan seseorang muncul di luar tenda dan James segera menyerangnya dengan jarum suntiknya. Ternyata sosok itu adalah Paul. Paul menyeret James keluar dan menodongkan pistol ke arahnya. James dengan cepat menyelamatkan diri dengan berteriak bahwa ia tahu di mana anak-anak yang hilang. Mengikuti petunjuk dari James, Paul akhirnya sampai di rumah keluarga Lily. Dari dalam mobil, James melihat dengan syok bagaimana Paul menekan bel dan seseorang membukakan pintu untuknya. Beberapa jam berlalu hingga malam tiba, barulah Paul keluar dari rumah. Ia berjalan menuju mobil dengan tatapan
tatapan kosong seperti habis dihipnotis lalu menyeret James keluar sambil menggeram seperti binatang. James berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang mendengarnya. Sebelum akhirnya ia diseret masuk ke dalam rumah. Kembali ke waktu sebelumnya, Marcus sedang berada di supermarket ketika ia menerima telepon dari Justin yang memberitahunya tentang apa yang ia lihat. Marcus berjanji akan berbicara dengan orang tua Alex untuk menyelidikinya. Namun, pada hari pertemuan yang dijanjikan, yang datang bukan orang tua Alex, melainkan seorang wanita berambut merah. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Gladys, bibi Alex, dan mengatakan bahwa kedua orang tua Alex sedang sakit sehingga tidak bisa meninggalkan rumah. Marcus menjelaskan bahwa telah ada laporan kesejahteraan terkait Alex dan sebagai kepala sekolah, ia berkewajiban untuk berbicara langsung dengan wali sah sang anak. Jika tidak, ia harus melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang. Keesokan harinya, Gladys muncul di rumah Marcus. Ketika Marcus menawarinya air, Gladys secara aneh meminta agar air itu disajikan di dalam mangkuk. Ia kemudian bertanya apakah Marcus sudah menghubungi pihak berwenang. Setelah Marcus menjawab belum, Gladys mengeluarkan seutas pita yang ia curi dari kantor Marcus, lalu membungkusnya di sekitar sebatang ranting berbentuk aneh. Kemudian meneteskan darahnya sendiri di atasnya. Saat suami Marcus, Terry, mendekat dengan kain untuk menolong lukanya, Gladys tiba-tiba memotong sehelai rambut Terry. Marcus segera mengambil telepon untuk menghubungi polisi, namun Gladys membunyikan lonceng kecil. Bunyi lonceng itu membuat Marcus seketika masuk ke dalam keadaan terhipnotis dan menjatuhkan teleponnya. Tubuhnya mulai gemetar hebat sementara Gladys melilitkan rambut Terry di ranting tersebut sebelum akhirnya mematahkannya. Tiba-tiba Marcus meloncat ke arah Terry dan mulai mencekiknya sambil memuntahkan cairan hitam aneh ke wajah suaminya. Kemudian, ia berulang kali membenturkan kepalanya ke wajah Terry hingga pria itu tewas. Marcus tidak berhenti sampai Gladys melemparkan ranting yang telah diritualkan ke dalam mangkuk. Setelah mencuci ranting itu, Gladys melepaskan rambut Terry dari lilitan dan menggantinya dengan rambut Justin, lalu kembali mematahkannya. Tindakan itu membuat Marcus berada di bawah kendalinya dan memaksanya menjalankan misi untuk membunuh Justin. Pertarungan di pom bensin pun terjadi. Setelah berhasil menjatuhkan Archer, Marcus berlari masuk ke dalam toko untuk mengejar Justin. Ia mencoba bersembunyi di ruang pegawai tetapi pintunya terkunci sehingga Marcus berhasil memojokkannya. Pada saat itu Archer datang dan menubruk Marcus hingga menabrak lemari pendingin, memberi kesempatan bagi Justin untuk berlari kembali ke mobilnya. Marcus mengejarnya, memecahkan kaca mobil, namun Justin berhasil menyalakan mesin dan melarikan diri. Sementara Marcus berlari mengejar di belakang mobilnya. Tak lama kemudian Archer juga keluar dan ikut mengejar dengan mobil. Saat ia melaju di jalan, Archer mendadak menghentikan mobilnya ketika melihat Marcus tertabrak oleh kendaraan lain. Pengemudi kendaraan itu menjerit histeris ketika melihat kepala Marcus hancur berantakan di jalan. Beberapa waktu kemudian di rumah sakit, Archer menceritakan semua kejadian itu kepada pihak kepolisian. Dalam perjalanan keluar, Archer menemukan Justin sedang menunggunya untuk berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Setelah semua yang terjadi, Archer tidak lagi percaya bahwa Justin bersalah. Ia memberitahunya bahwa Marcus berlari ke arah yang sama seperti anak-anak yang hilang dulu, lalu menunjukkan peta itu padanya. Justin langsung mengenali tanda di peta itu sebagai rumah Alex. Lalu cerita pun berpindah kembali ke masa lalu sebelum semua anak menghilang. Alex adalah anak yang pemalu dan kesepian. Teman-teman sekelasnya sering mengganggunya karena dianggap aneh. Orang tuanya adalah pasangan yang bahagia dan penuh kasih sayang. Suatu hari mereka memberitahu Alex bahwa bibinya, Gladys, akan tinggal bersama mereka karena sedang sakit. Gladys tiba di tengah malam. Keesokan paginya Alex mengintip ke kamar Gladys dan melihat wig merah serta sebuah pohon kecil dengan ranting-ranting aneh. Di ranjang, Gladys sedang menatap balik ke arahnya, membuat Alex segera menutup pintu dengan panik. Sepulang sekolah, Alex menunggu dijemput, tapi tak ada yang datang, jadi ia memutuskan berjalan pulang sendiri. Di ruang tamu, ia menemukan kedua orang tuanya duduk di meja seolah-olah dalam keadaan terhipnotis. Mereka berbicara
padanya dengan nada datar dan dingin seperti robot. Tak lama kemudian Gladys yang tampak sehat muncul dan menyapanya dengan manis mengatakan bahwa orang tuanya baik-baik saja. Alex yang ketakutan menolak disentuh olehnya dan memercikan air ke wajah ayahnya, namun sang ayah hanya mengusapnya begitu saja tanpa reaksi. Gladys memarahinya dan menyuruhnya masuk ke kamar tanpa makan malam. Keesokan paginya Alex menemukan seluruh keluarganya sudah duduk di meja makan. Kedua orang tuanya kini bermata merah dan tidak bergerak sama sekali. Gladys meminta Alex untuk tidak memberitahu siapapun di sekolah bahwa ia ada di sana atau bahwa orang tuanya sedang beristirahat. Sebagai ancaman, ia mematahkan sebuah ranting di atas mangkuk berisi air dan memaksa orang tua Alex untuk memegang garpu. Mereka terus-menerus menusukkan garpu ke wajah mereka sendiri dan Alex tidak bisa menghentikan mereka. Mereka hanya berhenti ketika Gladys melempar ranting itu ke dalam mangkuk. Gladys mengingatkan Alex untuk tidak mengatakan apapun sambil mengancam akan melakukan hal yang lebih buruk jika ia menentang. Keesokan harinya Alex menemukan bahwa Gladys telah memindahkan seluruh perabotannya ke kamar orang tuanya dan kini ia duduk di lantai melakukan ritualnya. Alex harus memanaskan sup dan memberi makan orang tuanya. Beberapa hari berikutnya, Alex mengulangi rutinitas yang sama, pergi ke sekolah membeli bahan makanan setelah pulang dan memberi makan keluarganya. Suatu malam, Alex mendengar Gladys memanggilnya dan ia masuk ke kamar Gladys dan menemukan bibinya dalam kondisi sangat lemah, sedang memuntahkan isi perut ke dalam panci. Gladys menjelaskan bahwa ia sangat sakit dan orang tuanya dulu berusaha merawatnya, tetapi sekarang itu tidak lagi berhasil. Untuk membantunya, Gladys meminta Alex mengambil satu benda dari masing-masing temannya di sekolah. Keesokan paginya, saat semua murid sedang berada di kelas olahraga, Alex diam-diam masuk ke kelas dan mengambil tanda nama dari kotak pribadi setiap siswa. Tidak lama kemudian, Justin menemukannya sehingga Alex pura-pura mengatakan bahwa ia hanya lupa sesuatu. Justin yang khawatir menunjukkan bahwa belakangan ini Alex lebih pendiam dari biasanya dan menawarkan telinga yang ramah untuk mendengar keluhannya. Namun Alex bersumpah bahwa ia baik-baik saja. Kemudian di rumah, Alex menaruh tanda nama itu di depan pintu Gladys. Tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara aneh. Ia turun ke lantai bawah dan melihat Gladys sedang memecahkan tanda-tanda nama itu ke dalam sebuah mangkuk. Ia meludah ke dalamnya, menyalakan korek api, lalu membunyikan lonceng. Saat itu seluruh teman sekelas Alex keluar dari rumah mereka dan masuk ke dalam rumah Alex. Saat investigasi dimulai, Gladys merias wajah ayah Alex dengan makeup. Selama interogasi, ia memberitahu polisi bahwa ayah Alex mengalami stroke dan tidak bisa berbicara, sehingga Gladys yang mengurus seluruh keluarga. Mengetahui polisi akan mencari rumah itu, Gladys menyuruh Alex untuk membersihkannya dan melepas koran yang menutupi jendela. Kemudian, ia memotong rambut anak-anak untuk sebuah mantra agar mereka bersembunyi di hutan untuk sementara waktu. Setelah itu, Alex harus memberi makan anak-anak bersama orang tuanya. Suatu hari, setelah pulang sekolah, Alex melihat sebuah mobil polisi terparkir di luar rumah. Saat ia masuk ke dalam, ia menemukan Paul dan James berdiri di ruang tengah. Ia lari naik ke lantai atas untuk bersembunyi, tetapi terhalang oleh Gladys yang memberitahu bahwa mereka akan meninggalkan kota keesokan harinya. Ia juga memperingatkan Alex untuk tidak menyeberangi garis garam di depan pintunya yang dijaga oleh orang tuanya. Beberapa menit kemudian, Justin dan Archer memarkir mobil di luar rumah. Mereka melihat pintu terbuka dan Paul keluar. Ia melambaikan tangan ke arah mereka sebelum kembali masuk ke dalam. Duo ini memutuskan untuk mengikutinya yang terlihat oleh Alex dari jendela. Di ruang tamu, Paul memberi isyarat lain dan Justin mendekat tanpa sengaja menginjak garis garam. Tiba-tiba, James menubruk Archer yang kemudian mulai memukulinya, tetapi pukulannya tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali. Paul kemudian mengejar Justin hingga ke dapur, di mana ia melemparkan wajan ke wajah Paul. Namun Paul tidak terpengaruh dan melompat melewati meja untuk menangkap Justin. Justin meraih pengupas sayur dan menggores kulit wajahnya, tapi itu pun tidak menyakitinya sehingga Paul terus mencekiknya.
Di lantai atas, Alex mengabaikan semua teriakan dan menyeberangi garis garam yang menyebabkan orang tuanya membeku kembali dan mulai mengejarnya. Alex lari ke kamarnya dan mengunci pintu sehingga orang tuanya mulai memukul pintu dengan keras. Ketika pintu itu berhasil ditembus, Alex bergegas ke kamar mandi melalui pintu yang terhubung. Lalu ia keluar kembali menuju lorong. Selanjutnya ia berlari dan bersembunyi di kamar Gladys. Ia bisa mendengar orang tuanya juga menghancurkan pintu itu. Jadi ia cepat-cepat mengambil sebuah ranting dari pohon dan bersembunyi di kamar mandi pribadi. Alex mengambil sedikit darahnya sendiri dan mengoleskannya ke ranting tersebut. Sementara itu, Archer terus menendang dan memukul James yang terus pulih dan kembali mengejarnya. Akhirnya, James berhasil menubruk Archer melalui pintu ruang bawah tanah sehingga semua anak terlihat. Justin berhasil mengambil pistol Paul dan menembaknya di leher, tetapi Paul tetap berdiri sementara cairan hitam keluar dari lubangnya. Hal ini membuat Justin tidak punya pilihan lain selain menembak Paul di kepala. Kemudian, ia bergegas ke ruang bawah tanah dan menembak James juga. Archer yang putus asa mulai melihat semua anak mencari putranya. Tiba-tiba, ia terkejut oleh Gladys yang merobek kalung dari lehernya. Beberapa detik kemudian, Archer mengejutkan Justin dari belakang dan mulai mencekiknya di depan Gladys yang menonton. Pada saat yang sama, Alex mengambil sehelai rambut dari wig Justin, melilitkannya pada ranting lalu mematahkannya. Tiba-tiba, anak-anak berlari keluar dari ruang bawah tanah dan mengejar Gladys yang segera meninggalkan rumah. Saat anak-anak melompat keluar melalui jendela, Gladys berlari melewati rumah tetangga. Anak-anak pun memecahkan jendela dan pintu rumah tetangga juga. Semua tetangga menyaksikan dengan kaget saat Gladys berlari di lingkungan itu, dikejar oleh sekelompok anak-anak yang memanjat pagar dan memecahkan kaca apapun yang menghalangi jalan mereka. Akhirnya, seorang gadis berhasil menjatuhkan Gladys ke tanah dan anak-anak menumpuk di atasnya hingga akhirnya membunuhnya dengan merobek tubuhnya. Kematian Gladys membuat Archer dan orang tua Alex akhirnya kembali sadar dari mantra yang menimpa mereka. Justin naik ke lantai atas dan menemukan Alex sedang memeluk kedua orang tuanya. Archer mengikuti jejak kehancuran itu untuk berkumpul kembali dengan putranya. Setelah insiden tersebut, orang tua Alex dimasukkan ke institusi perawatan dan ia tinggal bersama bibinya yang lebih baik hati. Anak-anak lainnya kembali bersatu dengan keluarga mereka, meskipun butuh waktu bagi mereka untuk bisa berbicara lagi. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan nama tokoh dan lain sebagainya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.